anak kamu, aduh siapa lagi nih, maaf. Ceritakan dulu bagaimana sayang, sebentar ya. Saya takutnya gagal paham, gimana? Ya, Miss, kemarin saya ngecek dia ngecek saya bilang tuh dia nggak udah berapa hari dia nggak dapat target, nggak dapat apa namanya limit ya kayaknya. Pas itu dia bilang kemungkinan dia mau akan dijual lagi, Miss. Oh, kamu Bugis itu ya? Yang kamu dari Bugis itu ya? Iya, Miss. Terus? Dan dia pun rasa ketakutan, Miss. Takutnya nanti kalau dijual tempatnya di terlambat, nanti kalau dijual ke tempat lain makin tinggi dendanya kan, Miss. Itu dia bilang takutnya. Kalau bisa minta tolong, Mbak, minta tolong ini lah, Miss. Itu nggak bisa. Itu harus nebus. Kalau sudah nyampe sana harus nebus itu. Kalau nggak pakai target itu harus nebus, harus bayar itu. Iya, Miss. Bisa tahu, cuman yang nebus. Terus dia minta tebusan berapa? Ya, Miss? Mereka sindikatnya minta tebusan berapa? Kemarin dia udah bilang dulunya $1,100. Hampir 30 juta. Ya, segitu dia bilang. Yang penting yang udah bilang, anak saya itu bilang, yang penting bayar dendanya aja, mah. Udah bayar dendanya bisa disuruh pulang. Tapi sih kalau dia bilang sama saya, Mak, yang penting bayar dendanya aja. Jangan pakai handfree bisa nggak? Soalnya suaramu jauh banget Jangan pakai handfree. Jangan pakai handfree. Tadi ya, Miss. Oh ya, Miss, bentar. Suaranya jauh kalau pakai handfree. Ya, Miss. Kamu sudah bayar dendanya atau belum? Belum, Miss. Ini makanya saya mau minta tolong, Miss, mau bayar dendanya. Gimana solusinya? Kan dia bilang gini, anak saya itu minta tolong tembus cepat kan. Iya, saya ini kan. Cuma dia bilang kalau enggak, dia bilang Mak, kirim ke sama saya aja uangnya. Oh, nggak boleh kalau kirim ke dia. Kalau kirim ke dia bisa jadi dia nggak jadi pulang. Itu makanya saya kan agak ragu juga, Miss. Takutnya nanti saya kirim ke dia bilang gini, saya kirim dia, nanti dia bilang gini, kirim ke sama saya aja, Mak. Nanti kalau udah kirim sama saya uangnya nggak langsung ngasih dia bilang langsung ngasih dia. Tapi saya tunggu paspornya itu dikasih sama saya udah tanda tangan keterangan kalau resmi itu antar pulang, baru saya ngasih uangnya itu. Tapi saya agak ragu, Miss. Takut juga, Miss. Iya, saya ragu. Saya juga ragu. Takutnya nanti dikasih, nanti paspornya disekat lagi. Karena gini loh, saya takutnya juga anak-anakmu yang di sana itu nakal juga, karena kadang-kadang dia nggak capek target karena dia pingin bersenang-senang di sana, akhirnya minta uang. Itu sudah banyak seperti itu. Makanya saya nggak tahu apakah dia benar-benar disekap atau enggak. Karena banyak sekali senior yang di sana ngasih tahu saya, anak-anak yang sekarang itu malah menipu keluarganya sendiri. Tapi kayaknya dia enggak, Miss. Emang ketakutan dia, Miss. Emang takut jual lagi, Miss. Dia udah ketahan lagi situ karena peraturannya makin bertambah dia. Iya, memang seperti itu. Karena di situ adalah penipuan. Jadi dia dijual terus. Tapi kalau uangnya itu dikasihkan tapi ternyata anakmu nggak bisa pulang, bagaimana? Ya itu makanya saya minta. Kemarin kan semalam saya chat Miss, tapi yang balas admin kan. Oke, jadi sebentar dulu. Saya tanya ke pemerintah dulu, nanti biar pemerintah yang ngasih info lagi ya. Aku ingat kamu dari Bugis itu. Iya, minta tolong secepatnya ya, Miss. Soalnya saya juga harus nunggu dari mereka ya. Sebentar saya telepon mereka, terus biar mereka yang telepon saya ya. Sebentar ya. Iya, Miss, ya, Miss. Sebentar. Saya telepon Pak Dubes sebentar ya teman-teman ya. Saya langsung telepon Pak Dubesnya Kamboja. Izin dulu ya, sebentar ya. Belum diangkat. Halo Ici, selamat siang.
Saya ndredeg ini telepon Pak Dubes lagi. Gimana Ibu? Bapak izin, Pak, kalau ada di Kamboja, kan saya tidak tahu peraturannya. Sebenarnya saya mau telepon orang lain, tapi saya ingin telepon Bapak langsung. Gini Pak, kalau ada anak di situ posisinya bekerja, nggak kuat, terus dia mau nebus pingin pulang Pak, itu harus menghubungi siapa Pak? Dari Dubes KBRI itu harus menghubungi siapa? Kalau menebus gimana Bu? Dia katanya ada di perusahaan scam, dia mau pulang, tapi suruh bayar dulu baru dipulangkan. Nah ini seperti apa Pak kalau di sana? Oh Bu, jadi kalau kayak gitu mohon diarahkan aja untuk melakukan laporan ke hotline KBRI Bu. Jadi kalau ke hotline KBRI itu, kemudian nanti yang bersangkutan bisa satu minta tolong untuk dijemput, nanti kita berkoordinasi dengan polisi untuk dijemput, dan kemudian dijemput gitu. Tapi memang memakan waktu, nggak bisa langsung gitu Bu ya. Tapi kalau misalnya tadi yang Ibu sampaikan untuk membayar ke perusahaan, saya rasa tidak lewat KBRI Bu, karena kan kita tidak berurusan dengan perusahaan scam Bu. Betul. Maksud saya adalah karena gini Pak, maaf ya izin. Gimana? Karena banyak orang yang memberikan info ke saya kalau laporan KBRI itu bukannya dibantu tapi mereka malah disiksa, dipindah. Itu saya nggak terima itu Pak. Makanya saya nggak percaya. Masa iya sih laporan ke KBRI kok malah dijemput? Ini kan gosip-gosip yang saya terima Pak. Memang banyak sekali yang menyampaikan seperti itu. Saya rasa Ibu tahu lah kira-kira itu kan supaya tidak laporkan Bu ya. Jadi tapi intinya Bu, makanya saya tidak mau, saya tidak percaya Pak. Betul Bu. Saya tidak percaya. Jadi intinya Bu, kalau misalnya untuk itu, ketika melapor ke KBRI untuk dilakukan penjemputan, memang KBRI bukan yang menjemput Bu, karena kan KBRI tidak berurusan dengan pihak yang dalam proses, kan scam itu kan ilegal di sini Bu. Jadi dalam kaitan ini KBRI itu selalu melakukan koordinasi dengan kepolisian. Nah ini benar berarti. Pihak kepolisian yang kemudian melakukan penjemputan dan pengamanan. Nah prosesnya itu kita serahkan kepada polisi bagaimana gitu. Nah kami memang tidak tahu itu prosesnya gimana. Tetapi mayoritas memang dijemput Bu. Mayoritas dijemput, tapi memang memerlukan waktu. Ada yang kadang-kadang dalam beberapa hari sudah dijemput, ada yang menunggu seminggu, bahkan ada yang menunggu 2 minggu baru dijemput. Tetapi intinya dijemput. Maka dari itu saya tidak ingin masyarakat salah paham Pak, karena penyampaian ke saya itu lapor KBRI malah digebukin, lapor KBRI malah dipindah. Makanya saya bilang nggak mungkin lah. Jadi kita dalam kaitan ini memang orang-orang yang telah dijemput dan kemudian akhirnya melalui proses dan pulang ke Indonesia, itu mereka nggak pernah ada di media Bu, nggak pernah ada di sosmed. Betul. Di sosmed kan yang berita-berita yang seperti itu ya. Jadi memang prosesnya memang tidak cepat Bu, tetapi memang ada proses yang bisa dimulai dengan yang bersangkutan melapor kepada hotline KBRI, menyampaikan dia perusahaannya di mana. Jadi memang harus detail Bu. Jadi misalnya contohnya si A, dia bekerja di perusahaan apa, di gedung mana, alamatnya di mana, dia harus menyampaikan itu kepada KBRI. Kenapa? Karena KBRI akan membuatkan surat resmi kepada polisi untuk penjemputan. Namanya siapa, orangnya di mana, perusahaannya di mana, segala macam. Kalau dia cuma bilang, saya di sini, di Google ini, ya nggak bisa. Polisi tidak bisa melakukan penjemputan terhadap orang yang posisinya adalah Google Map, Bu. Kan harus jelas itu di mana, di gedung mana, di lantai berapa gitu. Nah itu penjemputan, dan sudah ratusan Bu yang bahkan mungkin ribuan kali yang sudah dijemput oleh polisi. Oke, maka dari itu kan saya kan sendiri dulu adalah bekerja di luar negeri Pak. Jadi saya tahu kenapa sih kalau selalu bilang bahwa kenapa sih KBRI tidak menjemput. Saya sudah menjelaskan kepada netizen saya, karena KBRI tidak boleh intervensi sebuah negara. Ini yang saya tahu ya Pak ya. Jadi ya, apalagi kalau misalnya kan jadi sebagai bayangan Bu ya. Siap. Perusahaan scam itu kan adalah perusahaan yang melanggar hukum, ilegal. Di sini pun mereka ilegal. Ya. Jadi kan tidak mungkin KBRI untuk melakukan intervensi istilahnya penegakan hukum. Betul. Makanya yang menjemput itu polisi, bukan juga imigrasi, bukan Kementerian Dalam Negeri. Yang menjemput adalah polisi, karena ini adalah penegakan hukum. Nah, termasuk diantaranya, kalau misalnya nanti urusannya polisi ngerebek itu satu compoundnya segala macam, itu urusan polisi di sini Bu. Tapi kan ini adalah wewenang mereka sebagai penegak hukum di Kamboja. Nah ini Pak yang tidak pernah difahami oleh masyarakat ya. Karena apa? Informasi yang saya terima, kenapa saya bisa mendapatkan nomor Pak Dubes ini, karena saya memang ngomong nggak mungkin lah ke KBRI membela
penjahat-penjahat yang ada di sana. Bagaimanapun juga tugas KBRI melindungi. Makanya kemarin waktu di tempatnya Mas Uya saya bilang saya mengatakan oknum dong, nggak mungkin lah orang KBRI membela orang luar tuh saya nggak percaya. Makanya saya dapat info dari Papa kan A1. Karena Bu, saya juga tidak dalam posisi untuk bilang bahwa bukan KBRI yang melakukan. Kenapa Bu? Karena itu kan sudah jelas. Betul. Ini semuanya adalah hoax dan bohong. Semakin saya defensif, semakin saya betul bahwa ada yang menutupi. Betul. Tapi kalau saya diam saja bukan berarti bahwa itu benar, enggak. Betul. Diam itu bahwa sebenarnya yang kamu sampaikan itu tidak benar. Mereka sampaikan tidak benar, Bu. Jadi memang kalau kesempatannya ada, biasanya saya akan menjelaskan. Tetapi kalau misalnya untuk bilang Dubes ini harus klarifikasi bahwa tidak ada tidak perlu Pak. Tidak perlu Pak. Tidak perlu. Karena saya sendiri kan terlibat ya Pak ya dalam pengurusan apapun tuh. Kenapa saya bilang KBRI nggak bisa intervensi ke negara lain? Karena saya sendiri kan pernah ikut campur di Hong Kong. Setidaknya saya pernah jadi staf, saya tahu. Di Taiwan saya juga tahu aturannya. Makanya waktu mereka bilang seperti ini, saya bilang bukan saya defense untuk pemerintah ya, saya tidak digaji oleh pemerintah, tetapi saya tidak ingin menebarkan kebencian. Kalau yang bagus kita sampaikan bagus, kalau yang jelek ya kita kritik. Jadi memang di sini Bu ya, ketika proses kita sudah sampaikan kepada polisi, kemudian polisi untuk melakukan penjemputan. Nah, kami itu tidak tahu Bu, polisi di sini kan ya sama aja polisi di Indonesia. Jangan ngomong gitu Pak. Mekanismenya ada yang benar, ada yang bejat, betul. Tapi ujung-ujungnya biasanya kalau kita kirim daftar nama, selama mereka bisa menemukan orangnya, tahu tempatnya di mana, lah itu mereka yang dijemput sesuai dengan daftar nama yang kita sampaikan. Nah ini teman-teman yang harusnya tahu Pak, karena apa? Selama ini kan mereka mengatakan mereka tidak pernah klarifikasi. Terus saya bilang kan nggak mungkin sekelas pejabat klarifikasi dengan pertanyaan kalian. Makanya saya bilang kemarin kan saya sempat bertemu dengan Pak Yuda beberapa jam, jadi kita ngobrol banyak. Terus Pak Yuda memberikan informasi. Dia udah sembuh belum? Kemarin flu tuh Bu. Iya, setelah kita ketemuan di acara Mas Uya Kuya, itu Bapak sakit itu waktu itu. Senin, Selasa, terus Rabu bisa komunikasi lagi dengan Bapak. Makanya langsung saya telepon Pak Dubes ini. Iya Bu, jadi beberapa hal itu termasuk Bu yang saya nggak pernah reveal kepada publik segala macam. Kadang-kadang Bu, kalau misalnya kita melakukan penjemputan, misalnya contohnya ada 5 orang dijemput gitu, kemudian dia setelah udah dijemput dia bilang ke KBRI, Pak sebenarnya masih ada 2 lagi Pak di sana. Loh, kenapa ada yang ikut? Enggak Pak, mereka mau stay. Ya ini saya dengar Pak, ini saya dengar. Terus kita bilang nih, loh kok kita jadinya kayak perusahaan Anda jemput, giliran mereka nggak mau mereka keluar, tapi giliran enak mereka stay. Jadi kan nanti yang dua orang itu nanti setelah 3 bulan kemudian minta juga dijemput juga. Ini saya benar Pak, ini saya benar. Saya ini sempat ngobrol, sempat marah juga loh Pak. Saya sempat marah juga. Kayak mencandain pemerintah juga gitu loh. Kenapa saya bilang? Betul ya. Kalau kalian aman-aman saja, kalian tuh anteng. Iya. Giliran ada masalah kalian teriak-teriak. Makanya saya tidak membenarkan. Tetapi saya kan cuma memberikan edukasi. Kenapa sih Pak saya menyanggupin pemulangan jenazah Rizal? Itu biar orang tahu. Jangan ke sana gitu loh Pak. Maksudnya kalau kamu liburan itu beda loh dengan bekerja loh. Bu, saya juga mau titipkan ke Ibu Yuni aja. Siap.